Rona bahagia mulai terpancar dari wajah Atalia Praratia bertepatan di hari wisuda kelulusan SMA Camelia Latisha Azhara atau akrab disapa Zara kemarin. Namun, raut wajah bahagia Atalia mulai berganti tangis saat Zara datang dan mendaratkan pelukannya. Momen haru Atalia pun berganti bahagia saat ia mulai larut acara. Selanjutnya, Ridwan Kamil menceritakan pesan dan kesan selama menjadi siswa. Dan seperti apa pula pesan Kang Emil untuk para siswa? Pasca wisudanya kemarin, Zara akan melanjutkan studinya di bidang yang sama dengan sang ayah, yakni arsitek. Lantas seperti apa sosok Zara di mata guru dan rekan-rekannya? Dan benarkah pula Zara akan mengambil kampus yang sama seperti Ariel? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Berpulangnya seorang anak tentu menjadi momen yang tidak terlupakan bagi orang tua. Ya, mengenang sosok perangai serta tindak tanduknya tentu tidak mudah dilupakan dalam waktu singkat. Hal ini pula yang tengah dirasakan Atalia Praratia, ibunda Ariel. Namun kemarin, rona bahagia sudah mulai tergambar dari wajah Atalia saat menghadiri hari wisuda kelulusan SMA putri cantiknya Camelia Latisha Azhara atau akrab disapa Zara. Di momen tersebut, Atalia terlihat mulai berbaur dengan beberapa ibu dari para siswa. Dan seperti inilah momen Atalia Praratia dalam wisuda Zara kemarin. Disediakan karena acaranya akan segera dimulai. Gubernur Jawa Barat Miwah Ibu Anu Gesit Kuring dipihormat. Yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Honoris Causa Muhammad Ridwan Kamil ST MUD. Alhamdulillah, ini pun hal yang membuat kami kaget karena awalnya khawatir bahwa kegiatan ini akan mengganggu privasi Zahra selaku adik dari Ariel yang baru saja meninggal dunia, tetapi ternyata sangat antusias. Sengaja nelpon kami bahwa Ibu Atalia akan hadir di acara ini, bahkan Bapak Gubernur pun akan datang memberikan motivasi atau sambutan. Namun, rona bahagia di wajah Atalia pun perlahan berganti haru saat sang putri datang dan memeluknya dengan erat. Ya, Zara yang baru saja dianugerahi Duta Siswa Berprestasi langsung mendaratkan pelukannya dan menghadiahi sebuket bunga untuk ibu tersayangnya. Diiringi lagu bertajuk Ibu, momen ini pun membuat para tamu yang datang juga ikut larut di dalamnya. Dan seperti inilah momen haru Atalia Praratia dan Zara di hari wisudanya kemarin. Pengalungan selendang dan bunga akan diberikan oleh Wali Kelas Bapak Dr. Andes Haji Sabto Langsung.
12 IPS 2, pemberian kalung beserta bunga. Kepada seluruh siswa berprestasi tetap berada di depan. Dan menular bukan hanya angkatan 3022, Betul. tetapi ke angkatan adik-adiknya sekarang, baik kelas 11 ataupun kelas 10. Memang mereka luar biasa dan bersyukur bisa masuk di SMA 3. Debu dan usang, ku pandangi semua gambar diri kecil bersih berlengkap noda. Senang banget karena selama ini kita online terus dan ada satu momen di mana kita tuh disatuin bareng-bareng. Alhamdulillah udah bisa. Jadi senang aja dan hikmah. Karena ini bener-bener pertama kali ketemu bareng-bareng setelah online kemarin. Jadi foto-foto. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang hadir di tempat ini, atas nama kedinasan sebagai Gubernur Jawa Barat yang juga membawahi sekolah-sekolah SMA selaku tanggung jawab, dan atas nama orang tua khususnya yang sangat berbahagia karena anak kami, Kamelia Latitia Zahra, hari ini bagian dari keluarga besar yang lulus di hari ini, yang insya Allah atas nama orang tua tentulah yang pertama kami ingin mengaturkan terima kasih kepada para guru, kepala sekolah yang sudah mendidik anak-anak kami. Saya mewakili suara hati para orang tua yang berbahagia ini, mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mendidik anak-anak kami selama 3 tahun di kampus yang istimewa ini. Karena pada dasarnya guru adalah pengganti orang tua. Di rumah kami adalah pengganti guru, di sekolah guru adalah pengganti orang tua. Jadi saya ingin menekankan bahwa sebagai orang tua di sekolah, guru diharapkan juga tidak hanya mengajarkan keilmuannya saja, tapi turunkan rasa kasih dan sayangnya sebagai orang tua di sekolah, mengajari nilai-nilai karakter, nilai-nilai kecintaan, nilai-nilai yang mungkin di luar dari kurikulumnya. Karena sangatlah istimewa slogan SMA Negeri 3, knowledge is power, but character is more. Terjemahan hari ini, knowledge is power, but character is more. Terjemahannya versi TikTok, buat apa pintar kalau julid, nah kira-kira gitu. Momen haru Atalia pun berganti bahagia saat ia mulai larut di dalam acara. Selanjutnya, Ridwan Kamil pun juga menceritakan pesan dan kesan selama menjadi siswa. Lantas, apa kenangan Ridwan Kamil? Dan seperti apa pesan Kang Emil untuk para siswa? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Setelah momen haru terjadi, rona wajah bahagia Atalia Praratia kembali nampak saat larut dalam acara. Ya, dalam momen sukacita kelulusan anaknya kemarin, turut pula ditampilkan beberapa penampilan yang dimainkan oleh para siswa dan juga guru. Hal ini pun membuat Atalia terlihat bahagia dan sesekali mengangguk-anggukkan kepalanya mengikuti musik yang dimainkan. Dan seperti inilah momen di mana Atalia mulai melupakan rasa harunya dan larut dalam momen wisuda putrinya Zara kemarin.
Duka cita masa remaja tentu menjadi momen yang paling indah. Ridwan Kamil yang ternyata juga alumni SMA 3 sempat menceritakan pengalamannya saat masih menjadi siswa. Di tahun 90-an, Kang Emil dikenal sebagai siswa yang aktif di beberapa kegiatan dan juga ikut dalam ekskul bola. Gubernur Jawa Barat ini juga menuturkan memiliki sifat yang kompetitif yang membuatnya sempat menjadi juara pertama saat masih bersekolah di SMA 3. Dan seperti inilah ketika Kang Emil menceritakan pengalamannya saat bersekolah dan juga pesannya untuk para siswa. Saya alumni SMA 3, masuk tahun 88, lulus tahun 90. Kalau SMA itu dihitungnya tahun kelulusan, jadi saya disebutnya angkatan 90. Saya juga sama seperti almarhum Eril, sangat aktif. Saya pengurus OSIS, persis kayak anak saya. Saya rajin ke DKM sama kayak anak saya, dan saya kapten Belitung Muda pada zamannya. Ya, alhamdulillah seperti anak saya. Prestasi terbaik saya sepak bola Belitung Muda itu ikut Liga Persib, dulu ada Liga Persib. Dan saya kalah 6-0. Tapi dalam 6-0 kalah itu karena melawan klub 4 pemain Persib di SMA, saya belum jatuh cinta, ya, jadi belum ngeceng-ngeceng. Karena bertemu dengan ibu cintanya setelah lulus. Ya. Jadi memorinya itu, saya kelasnya di sini nih persis di belakang kipas ini, itu kelas 3. Waktu boleh ya cerita nostalgia ya. Waktu kelas 1, saya SD Banjarsari, rute standar dulu ya. Saya SD Banjarsari, pindah ke SMP 2, SMP 2 pindah ke sini, ke SMA 3. Di sini semuanya pintar-pintar Pak, jadi milih kerja kelompok, belajar itu nggak pilih-pilih, semuanya pintar-pintar. Nah orang kaya saya dulu harus ada reward, maka kami bertiga, ada sahabat saya, itu bikin taruhan. Siapa yang ulangannya paling bagus, hadiahnya cakwe di Jalan Kalimantan kira-kira. Ya. Karena termotivasi ingin mengalahkan, alhamdulillah selama kelas 1 saya menang cakwe terus. Situ traktir. Saya sempat ranking 1 di kelas 1 di SMA 3. Ya. Pas naik kelas 2 nggak pernah ranking 1 lagi karena ngumpul pada ranking 1 di kelas saya. Tradisinya dulu zaman saya ya, maaf ya, zaman Dilan 90 kan. Itu kalau ada ulang tahun biasanya wajib kelas saya itu bawa beng-beng ya. Jadi siapa yang ulang tahun bawa karung beng-beng terus dibagi-bagi. Saya pernah ingat saking barbarnya karena ngasihnya ngelempar gitu ya. Itu satu bangku hancur ya karena anak-anaknya berdiri rebutan beng-beng sampai dimarahin. Itu memori saya lah ya. Saya juga paskibra, setelah itu saya melanjutkan kelulusan ke arsitektur ITB. Itu saja sedikit hikmah kehidupan, nasihat saya sebagai orang tua ya kepada adik-adik yang lulus. Selamat berbahagia ya, selamat menempuh hidup baru. Ingat ya, kalau udah mahasiswa beda loh. Kalau SMA itu ilmunya disuapin, nih. Kalau sudah mahasiswa ilmunya nyari sendiri. Dosen itu kayak polisi lalu lintas. Kamu cari bukunya ini, kamu pelajari itu, nggak akan disuapin. Jadi bedakan mentalnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik berbahagia dan saya yakin seluruh orang tua yang berkenan hadir hatinya sedang berbunga-bunga. Pesan dari saya sebagai orang tua, sediakan waktu berkualitas ya, buat anak-anak kita. Jangan sampai memori seperti ini kelewat Pak. Ya. Cari ide-ide kreatif yang kecil-kecil yang membahagiakan. Karena kemarin banyak orang tua baru rajin nge-WA ke anak-anaknya setelah melihat cerita Eril. Syariatnya kebahagiaan itu harus disebarluaskan. Itu saja, terima kasih, hatur nuhun, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sisi lain, sosok Camelia Leticia Azara atau akrab disapa Zara rupanya memiliki kecerdasan yang menurun dari sang ayah Ridwan Kamil. Lantas bagaimana sosok Zara? Dan benarkah pula Zara akan mengambil kampus yang sama seperti Ariel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ibarat pepatah yang mengatakan, jika buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itulah yang juga nampak dalam diri Camelia Leticia Azara. Ya, lahir dari pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratia yang memiliki background pendidikan yang baik, Zara pun tidak jauh berbeda dengan kedua orang tuanya. Adik dari mendiang Ariel ini mendapatkan predikat Duta Siswa Berprestasi dalam acara wisuda kelulusannya kemarin. Selain itu, Zara pun juga dikenal aktif dalam beberapa kegiatan, seperti yang dilakukan pula oleh kakaknya Ariel. Lantas seperti inilah sosok Zara di mata guru dan rekan-rekannya. Zara yang paling tinggi, dia semuanya dia menguasai. Dia sangat menguasai di semua. Saya wali kelas juga mengajar matematika. Saat kelas 10 semester 1 dia masih malu-malu. Nggak, kalau saya bilang siapa yang mau maju ke depan, dia masih malu-malu. Saat semester 2, ketika yang lainnya banyak yang maju, dia sudah mulai. Nah, saat semester 2 kelihatan lah, dia sudah nyaman di kelas, sudah terlihatlah kemampuan intelektualnya. Dia itu OSIS. Kalau Zara itu di bidang dokumentasi, publikasi dokumentasi. Megang seksi 8. Ya, seksi 8 itu tentang kebudayaan. Iya, cukup all out banget, maksudnya ya totalitas gitu. Karena ya bagiannya juga di bidang itu juga kesukaannya. Cukup aktif sih Zara, cukup berkontribusi banyak di OSIS gitu. Dan tadi sih balik lagi ke sederhanaannya itu. Putri sang gubernur rencananya juga akan melanjutkan studinya di salah satu kampus negeri terkemuka di kota Bandung, yaitu ITB. Sesuai dengan hobi yang juga diturunkan dari sang ayah, Zara pun akan mengambil jurusan arsitektur. Apalagi di antara mereka sudah ada yang masuk ke perguruan tinggi lewat jalur SNMPTN. Di antaranya juga anaknya Bu Cinta, dia sudah masuk ke ITB. Mengikuti jejak kakak, itu sangat sesuai banget. Dia jago di kayak ayahnya, dia jago bener di desain gitu di ini. Jadi dia masuk ke arsitek gitu ya, SAPPK gitu ya. Dan itu memang sesuai cita-citanya. Itu nurun banget. Kemampuan ayahnya nurun banget. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.